Hai kawan, namaku Sonya. Dan inilah yang terjadi di hari-hariku baru-baru ini. Aku punya banyak teman di sekolah. Kami sering ngobrol dan senang menghabiskan waktu bersama. Setiap kali ada orang baru di kelas kami, aku selalu datang lebih dulu untuk berkenalan. Aku selalu pandai berbicara dengan orang lain, tapi tidak saat itu. Seorang pria bernama Tom datang ke kelas kami. Dia datang dari sekolah lain di luar kota. Pria berambut coklat, berkacamata bundar. Ya, pada pandangan pertama dia terlihat baik dan manis. Saat guru kami memperkenalkannya, aku perhatikan bahwa Tom sangat khawatir. Aku mulai mengawasinya dan ternyata Tom benar-benar kutu buku. Dia selalu mengangkat tangan setiap kali guru mengajukan pertanyaan kepada murid. Aku jadi ingin berteman dengan dia. Setelah pelajaran aku mendekati Tom untuk berbicara, tetapi dia mengabaikanku. Dia berdiri dan keluar dari kelas. Aku menjadi bingung. Pelajaran berikutnya adalah kimia. Tom dengan cepat dan benar melakukan semua tugas praktek. Dia melakukannya sendiri tanpa bantuan. Guruku berkata bahwa dia melakukan tugas terbaik, bahkan memanggilnya sebagai seorang jenius. Aku senang setidaknya guru kami bisa menemukan bahasa yang pas untuk dia. Selanjutnya ketika aku dan Lizzie pulang sekolah, aku berbagi cerita kesanku tentang hari pertama Tom masuk sekolah. Lizzie tidak menyangka teman sekelas kami seperti itu. Dia berkata bahwa peribahasa ini mungkin saja pas untuk dia. Air yang tenang menghanyutkan. Aku ragu, tapi mungkin Lizzie bisa saja benar. Aku pulang ke rumah. Tetapi sekelibat aku melihat Tom. Dia bersikap sangat hati-hati. Tapi sepanjang waktu dia seperti melihat ke sekeliling dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sungguh aneh melihat dia di lingkungan kota kami. Aku mulai mengikutinya. Lalu Tom mulai memasuki salah satu pintu laboratorium termahal di kota kami. Dia melihat ke sekitar. Lalu membuka pintu dengan kunci dan masuk ke dalam. Aku berlari lebih dekat, mendekati jendela dan mulai mencari Tom melihat ke jendela. Aku melihat Tom seperti seorang petugas laboratorium. Dia mengambil beberapa cairan dan mencampurnya di tabung reaksi khusus. Kemudian aku melihat Tom mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Aku bersembunyi dan Tom berlari keluar gedung seperti orang gila. Sesampainya di rumah aku menelpon Lizzie dan menceritakan semua padanya. Sepertinya Tom merencanakan sesuatu yang buruk. Dari mana dia mendapatkan kunci laboratorium? Hari berikutnya aku memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah pelajaran terakhir, aku mulai mengikuti Tom lagi. Aku pikir Tom melakukan sesuatu yang mengerikan di lab. Bahkan mungkin dia ingin meracuni kita semua. Saat Tom keluar dari sekolah, aku mengejarnya. Aku tidak terlihat seperti ninja kan? Tom datang lagi ke laboratorium yang sama dan mulai membuka pintu. Aku berlari ke arah Tom, meraih tangannya dan berteriak, "Kamu tidak punya hak untuk meracuni teman sekelas kita." Tom tampak bingung. Dia tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Ketika aku berhenti meneriakinya, dia mengajakku masuk dan diam-diam menunjukkan pemberitahuan. Ilmuwan baru sedang mencari obat melawan kanker. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah mencoba menemukan obat kanker selama sekitar 3 bulan. Obat itu bisa membantu ibunya karena mereka tidak punya uang untuk pengobatan. Artinya mereka tidak punya pilihan lain. Ibunya menderita kanker payudara stadium 2 dan selama ini Tom merawat ibunya sendiri. Guru kimia kamilah yang memberi kunci lab untuk Tom. Tom berlatih membuat obat sepulang sekolah. Satu-satunya syarat adalah tidak ada yang melihatnya di laboratorium. Tom sangat serius dengan apa yang dilakukannya. Dia tidak tahu bagaimana caranya memberitahu orang lain tentang itu. Aku merasa malu memikirkan bahwa Tom ingin meracuni semua orang. Setelah ngobrol, aku langsung pulang. Lalu aku memiliki niat yang sangat serius. Aku memanggil semua teman-teman sekelas dan meminta mereka untuk bertemu denganku secepat mungkin. Keesokan harinya kami semua berkumpul di samping sekolah. Kami menunggu Tom. Saat dia datang, dia melihat bahwa semua murid datang ke sekolah mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Kami telah mengatur kampanye yang disebut Save Maria. Maria adalah nama ibunya Tom. Tom senang, dia menangis karena bahagia. Singkatnya, kami mengumpulkan sejumlah uang untuk pengobatan ibu Tom dan setelah itu keadaannya berangsur membaik. Akhirnya Tom menemukan teman baru dan sangat senang karena ibunya masih bertahan hidup. Ini adalah cerita bagaimana kami membantu Tom
dan menemukan teman baru yang baik. Pernahkah kalian mengalami situasi ketika kesan pertama tentang seseorang itu menyesatkan? Tulis di komentar bagaimana kesan kalian ketika bertemu dengan orang baru. Terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.